Bayangin kalau hidup santai lo berubah jadi mimpi buruk gara-gara dagang online. Seorang pria cerdas bernama Yoshi, awalnya cuma reseller biasa, tapi siapa sangka ambisinya bikin banyak orang dendam sampai mau ngabisin dia. Halo gengs, balik lagi bareng gue, ADTH. Kali ini kita bakal bahas kisah menegangkan tentang Yoshi, reseller licik yang hidupnya pelan-pelan masuk ke jurang kegelapan. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bawain konten seru tiap minggunya. Siapin posisi paling nyaman lo, pasang headset, anggap aja ini dongeng sebelum tidur versi film. Oke, kalau udah siap kita mulai ceritanya. Cekidot. Berlatar di kampung halaman Nobita, Tokyo. Kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Yoshi. Suatu siang, ia tengah berada di sebuah bengkel kecil milik Pak Tonoyama, seorang pria paruhbaya yang hidup sederhana. Bengkel itu khusus merakit alat terapi listrik. Dan hari itu, ada sekitar 30 unit alat terapi yang nganggur. Belum sempat dilempar ke pasaran. Yoshi, yang cerdas sekaligus licik dikit, langsung kepikiran buat memborong semuanya. Sesampainya di apartemen kecilnya, Yoshi langsung tancap gas. Ia foto produk satu persatu, ngedit seadanya, lalu langsung unggah ke marketplace yang lagi rame. Harganya gak tanggung-tanggung, dipatok jauh lebih mahal, bahkan bisa 100 kali lipat dari harga awal. Dan bener aja, belum genap 1 jam, sold out kabeh. Di balik kelicikannya, Yoshi ternyata masih punya kerjaan tetap di pabrik. Salah satu karyawan teladan, tekun, dan disiplin. Atasannya, Pak Takimoto. Bahkan sempat nawarin jabatan manajer. Tapi Yoshi menolak dengan halus. Sore harinya, Yoshi mampir ke ATM. Saldo rekeningnya, wah, wis tembus 6 juta yen, sekitar Rp70, 0 juta lebih. Pas pulang ke apartemen, sudah ada pacarnya, Akiko, yang kadang suka nginep buat nemenin. Mungkin malam ini, mereka bakal makan malam bareng. Yoshi, yang sedang sumringah, pun cerita ke Akiko soal untung besar dari jualan alat terapi. Iki loko, duitnya cukup buat kamu beli seblak, sepancilan, belanja baju branded sebulan. Candanya, dengan percaya diri, Yoshi ngajak Akiko buat tinggal bareng satu atap. Akiko cuma senyum tipis. Apartemenmu sempit yo, aku bisa sesek nafas di situ. Dari situ, Yoshi mulai sadar, kalau mau ngajak orang yang ia sayang hidup bareng, ya kudu punya tempat yang lebih layak dulu. Besoknya, pas hari libur kerja, Yoshi ketemu teman lamanya waktu sekolah. Mura yang sekarang punya rencana buka bisnis online shop. Tapi lucunya, Mura nggak tahu kalau Yoshi udah duluan nyemplung jadi reseller. Mura ngajak kerja bareng, semacam investasi patungan, terus bagi untung. Tapi Yoshi langsung menolak halus. Matur nuwun, Era, tapi aku lebih nyaman jalanin sendiri dulu. Setelah obrolan itu, Yoshi pulang ke apartemen. Tapi baru juga sampai gerbang, tiba-tiba, bruk, kakinya nyangkut kawat yang sengaja dibentangkan, jatuh, luka. Esok harinya, Yoshi datang ke pabrik. Tapi bukan untuk kerja. Ia datang untuk pamit. Pak Takimoto, bosnya, jelas terkejut. Kok mendadak yo? Yoshi hanya menjawab tegas. Saya pengen mandiri, Pak. Pak Takimoto cuma bisa menghela napas. Yowis, mugo-mugo, sukses. Di rumah, Yoshi nyeritain semuanya ke Akiko, termasuk keputusannya resign, dan ajakan halus, supaya Akiko juga keluar dari kerjaannya. Bareng-bareng, bangun usaha, kok? Aku reseller. Kamu bantuin, kita bisa bareng ngatur semuanya. Ucap Yoshi dengan yakin. Ia juga bilang bakal beli rumah baru yang lebih luas, lebih nyaman, supaya gak ada alasan lagi buat Akiko nolak ajakan tinggal bareng. Kardus demi kardus, ditata, dipaket, dilabeli. Suatu malam, lampu di seluruh desa padam. Pemadaman bergilir, gelap, sunyi, dingin. Tiba-tiba, tok, tok. Ternyata, Pak Takimoto, mantan bos Yoshi di pabrik, datang berkunjung. Tapi, Yoshi lagi malas ketemu. Ya, lampu sengaja dimatikan semua. Dan Yoshi berdiam diri dalam gelap. Inilah rumah baru mereka berlokasi di pegunungan.
jauh dari keramaian kota. Tempat yang menurut Yosi cocok buat memulai hidup dan usaha baru. Karena kerja sendiri cukup berat, Yosi pun merekrut seorang pemuda lokal bernama Sano. Pengangguran, tapi punya semangat. Yosi ajari semua yang ia tahu. Barang jualannya, tas bermerek, tapi ya KW alias bukan ori. Yosi tetap jual dengan harga tinggi. Hari pun berganti malam. Setelah seharian upload produk ke toko online, Yosi yang belum puas bangun tengah malam untuk cek penjualan. Tiba-tiba, kaca jendela pecah dihantam benda keras. Sebuah mesin mobil bekas dilempar seseorang ke kamar mereka. Yosi sontak keluar rumah, berusaha mengejar pelaku. Tapi sial, pelaku keburu kabur dalam gelapnya malam. Keesokan paginya, Yosi melapor ke kantor polisi terdekat. Tapi, alih-alih mendapat bantuan, ia malah dicurigai. Sampean ini jualan tas palsu ya? Ngertilah mas, uang rokok sama kopi daripada kami geledah rumah jenengan. Yosi yang gak mau disogok paksa langsung pulang. Ia kemas semua tas KW itu dan pindahkan ke gudang penyimpanan di kota. Nah, pas lagi mindahin tas-tas itu, Yosi tanpa sengaja ketemu Murauka, teman lamanya yang dulu sempat ngajak kerjasama. Begitu lihat semua tas, Mura langsung paham kenapa dulu ajakannya ditolak. Wajahnya kecewa, ada rasa sakit hati. Oh, jadi kamu lebih milih jalan sendiri yo? Yosi cuma diam, gak enak hati, tapi juga gak bisa menjelaskan semuanya saat itu. Sampai di rumah, Yosi dikagetkan lagi, kali ini oleh Sano. Berhasil menangkap pelaku pelemparan mesin mobil kemarin malam. Gak usah bayar aku lebih mas, aku cuma pengen nunjukin rasa terima kasih. Sampean wis ngasih aku kerjaan. Yosi pun hanya bisa manggut-manggut. Beberapa hari kemudian, Yosi mendapat kabar kalau sebuah action figure edisi terbatas lagi, viral, dan diincar banyak kolektor. Strateginya selalu sama, borong semua, tunggu barang langka, lalu jual mahal-mahal. Tapi saat pulang, ada satu pemandangan yang bikin Yosi kesal. Sano, si asisten setia itu, sedang duduk depan komputer miliknya. Padahal, Yosi udah pernah bilang, komputer itu pribadi, jangan disentuh. Di layar, terbuka toko online-nya, dan di bagian kolom komentar, penuh hujatan. Komentar makin banyak. Parahnya lagi, ada satu komentar yang mencantumkan link khusus sebuah grup komunitas berisi orang-orang yang merasa tertipu dan terzalimi oleh Yosi. Sano mengetuk kamar Akiko. Gadis itu sedang mengemas seluruh pakaiannya ke dalam koper. Lalu menjawab dengan nada ketus, "Aku capek di sini, hidupku kayak terkurung." Dan seperti itulah kenyataannya. Akiko pergi. Cinta yang ia tunjukkan pada Yosi ternyata tidak sedalam yang dikira. Beberapa saat kemudian, Yosi pulang. Sano buru-buru menyampaikan semuanya. Tapi Yosi hanya tersenyum miring. Saat membuka komputer, Yosi sadar ada yang aneh. Riwayat log masuk berubah. Komentarnya dibaca. Sano langsung mengangguk. "Jujur, iya mas, aku cuma pengen bantu. Baca komentar biar tahu yang harus diperbaiki." Meski tujuannya baik, Yosi tak terima. Komputer ini pribadiku. Gak ada yang boleh nyentuh. Tanpa banyak kata, Sano dipecat saat itu juga. Tak ada terima kasih, tak ada maaf, hanya dingin dan sunyi. Di tempat lain, seorang pria bernama Samsul, salah satu korban tas palsu, dipukuli oleh pembelinya sendiri karena dituduh menipu. Padahal, ia pun korban. Kesal bukan main, Samsul mencoba melacak toko online tempat ia membeli tas itu. Akhirnya, ia temukan link grup anti Yosi, ia pun bergabung. Sementara itu, Yosi yang kini sendiri tetap fokus menjual action figure viral yang baru 1 biji terjual. Ia pikir semuanya masih bisa dikendalikan. Sesuatu terjadi. Krik. Pintu rumahnya terbuka sendiri. Yosi langsung refleks, mengambil tali dan mengikatnya agar tak terayun kena angin. Namun, saat tengah sibuk, seseorang sudah berdiri di baliknya, membawa senjata api. Dan ya, itu adalah Pak Takimoto. Ternyata, mantan bos pabrik itu adalah salah satu anggota grup pembenci Yosi. Motifnya, dendam, pengunduran diri Yosi, ditambah saat malam ia berkunjung, Yosi tidak membukakan pintu. Tak lama setelah Takimoto menodongkan pistol, muncullah satu anggota grup lainnya. Seorang pria bertopeng, diam-diam, tapi aura marahnya terasa menusuk. Dialah Samsul, korban tas palsu yang dulu dipukuli setelah menjual ulang barang dari Yosi. Di tengah ketegangan itu, britit, suara mesin kopi dari dapur belakang menyala sendiri. Refleks semua kepala menoleh. Kesempatan emas, Yosi kabur. Ia berlari keluar, jalan licin, dedaunan basah. Tapi langkah Yosi tak terhenti. Sampai akhirnya, sebuah kabin tua terlihat di balik semak. Dengan napas tersengal, ia masuk dan bersembunyi di balik lemari tua penuh debu.
Tapi tak lama, Pak Takimoto datang, diikuti para anggotanya. Sebelum mereka sempat membuka pintu kabin, muncullah paman pemilik kabin, orang pemburu lokal, tinggal sendiri. Beliau dengan tenang menegur, "Ini wilayah saya." Namun, alih-alih menghormati Pak Takimoto, tanpa ragu, Pak Takimoto menarik pelatuk. Ternyata benar, Takimoto adalah psikopat. Yoshi juga sadar ini kesempatan kedua untuk kabur. Ia keluar lewat jendela belakang, berlari kembali ke rumah demi mengambil barang penting. Tiba di sana, ada yang mengejutkan. Akiko sedang membongkar laci, mencari sesuatu. "Apa yang kamu cari?" tanya Yoshi setengah curiga. Tapi Akiko tak menjawab. Ia hanya menatap Yoshi dan berkata, "Kamu harus pergi. Sekarang, bawa ini." Dan buku tabungan milik Yoshi. Wajah Akiko tampak tulus. Saat Yoshi keluar rumah, sudah ada Mura yang menunggu di halaman. Ya, Mura ternyata juga anggota grup pembenci Yoshi. Sakit hati karena ajakan kerjanya dulu ditolak, dan Yoshi malah sukses sendirian. Tak lama, anggota lain muncul. Mereka memukul Yoshi hingga pingsan, dimasukkan ke dalam mobil. Akiko hanya berdiri di ambang pintu, seolah semua ini bukan urusannya. Lalu, cerita berpindah. Di tempat lain, Sano sedang bertemu seseorang dari kelompok sindikat kriminal. Ternyata, Sano adalah mantan anggota sindikat lama. Ia keluar dari dunia hitam itu demi hidup bersih. Tapi kali ini ia kembali. Bukan untuk uang, tapi untuk balas dendam. "Yoshi," ucapnya. Sano pun diberi senjata api dan alat pelacak mini. Setiba di rumah pegunungan, Yoshi tak ada. Tapi, dengan alat pelacak itu, Sano tahu persis Yoshi sedang dalam perjalanan menuju tempat terakhir yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya, atau justru menghancurkannya. Yoshi kini tak berdaya. Tangan dan kakinya terikat erat di dalam pabrik terbengkalai. 6 orang berdiri di sekitarnya, para anggota grup pembenci. Samsul, Pak Takimoto, Muraoka, Yamaha, dan bahkan Pak Tonoyama. Sementara yang lain mengambil alat penyiksa dari mobil cambuk listrik, tang panas, dan alat terapi yang kini malah akan menyakiti. Tiba-tiba, Akiko muncul dan berbisik, "Tunggu sebentar, aku bakal bantu kamu keluar dari sini. Bertahan dulu yo." Tapi, waktu terus berjalan. Saat semua bersiap menyiksa, terdengar letusan tembakan dari luar. "Dor!" Salah satu anggota grup ambruk, bersimbah darah. Kepanikan pun pecah. Pak Takimoto dan yang lain berpencar, mencari asal suara. Di dalam pabrik, Yoshi dijaga oleh Yamaha yang kehilangan jutaan karena menjual ulang tas KW dari toko Yoshi. Dengan nada getir, Yamaha berbicara lirih, "Aku kehilangan istri karena ini." Dia malu, tapi sebelum ia bisa melanjutkan kalimatnya, Sano muncul dari balik kegelapan. "Maaf," katanya singkat. "Dor." Yamaha roboh. Sano langsung melepas ikatan Yoshi. "Ambil ini." Ia menyerahkan sepucuk pistol. Yoshi terdiam. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena lelah, tapi karena dunia di sekitarnya terasa semakin rusak. Sano mengajak Yoshi bergerak. Satu persatu, musuh mereka incar. Yoshi melihatnya, dan tanpa pilihan lain, ia menembak. "Dor." Pak Tono terdiam, lalu ambruk. Yoshi terengah-engah, matanya tak bisa lepas dari tubuh yang kini tak bernyawa itu. Ini bukan cuma pertarungan, ini sudah jadi perang moral. Samsul yang menyaksikan dari balik pintu gemetar. Rasa penakutnya muncul. Tapi Pak Takimoto tidak akan pernah membiarkan semua itu terjadi. Dengan tatapan yang tak lagi manusiawi, ia keluar dari balik bayangan. Darah menodai bajunya. Di tangannya senjata tajam, bukan pistol. Kalian pikir bisa kabur dari konsekuensi? Kalian pikir bisa lari dari pengkhianatan? Wajahnya bukan lagi wajah bos lama Yoshi. Wajah itu sekarang adalah wajah iblis yang merasa dikhianati dunia. Dan inilah pertarungan terakhir. Pak Takimoto, mantan sindikat, menggenggam senjata laras ganda. Ia tahu cara membunuh. Tapi Sano tahu senjata jenis itu butuh waktu untuk isi ulang. Saat kesempatan muncul, Yoshi dan Sano langsung menyerang. Satu tembakan cukup untuk menghentikan Takimoto selamanya. Muraoka yang mendengarnya panik. Ia sadar, sekarang dia sendirian. Ia lari ke mobil, mencoba kabur, tapi Sano berhasil menghadangnya. Dalam keputusasaan, Muraoka kembali ke dalam pabrik dan menjebak Sano. Sano tertangkap dan diancam akan dibunuh. Namun, sebelum peluru sempat dilepaskan, Yoshi datang dan menyelamatkannya. Disinilah semuanya berubah. Sano yang awalnya ingin membunuh Yoshi, kini menyadari bahwa ia berhutang nyawa. Ia membatalkan niatnya dan berkata, Tano bahkan menyerahkan kembali harddisk milik Yoshi yang sempat ia bawa. Saat ditanya apakah action figure-nya sudah laku,
Yoshi menjawab pelan. Ya, untung bersihnya 10 juta yen. Setara lebih dari 1 miliar rupiah. Namun, belum sempat mereka keluar dari pabrik. Akiko muncul dengan nada khawatir. Ia memeluk Yoshi. Namun, di balik tangan lembutnya, tersembunyi pistol yang ia ambil dari tubuh Pak Takimoto. Dengan suara lembut tapi menusuk, ia berkata, Yoshi, kasih aku buku tabunganmu ya. Tapi sebelum pelatuk ditarik, Sano melepaskan tembakan lebih dulu. Akiko roboh, dan disinilah semuanya terbongkar. Rencana jahat Akiko terbuka perlahan. Cinta yang selama ini Yoshi percaya, ternyata hanyalah manipulasi. Beberapa hari kemudian, Yoshi dan Sano terlihat berkendara menuju suatu tempat yang tak jelas apakah itu surga atau justru neraka. Tempat itu mungkin hanya simbol, perumpamaan dari dunia kita hari ini. Dunia yang mulai kehilangan empati. Dunia yang terlalu sibuk dengan ambisi dan kepentingan pribadi. Oke deh, segitu dulu alur kita kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton sampai habis. Cerdas itu berkah, tapi kalau nggak dibarengin etika, bisa berubah jadi senjata makan tuan. Gue ADTH, pamit dulu. Jangan lupa subscribe, karena ide boleh liar, tapi hati tetap harus sadar.